sekali dukungan dari relawan Indonesia Anies. Kita siap untuk berjuang bersama-sama. Saya memandang ini sebagai sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang kita jaga bersama. Karena itu saya sampaikan tadi, kita berjalan untuk menjaga perasaan persatuan. Kita berjalan untuk mengikhtiarkan hadirnya rasa keadilan. Dan tadi saya sampaikan jangkau semua, kirimkan pesan yang positif. Kecenderungan bahwa aktivis Gemeni, Soekarnois juga punya keturunan dari Indonesia bagian timur itu, kenapa tidak condong kepada PDIP, Megawati atau kelompok nasionalis? Saya pikir ini juga perlu diadakan diskursus yang lebih utuh ya, bahwa kalau kita bicara Soekarno itu kan bicara seorang figur pemimpin yang tidak berorientasi pada satu kekuatan atau kelompok, termasuk partai politik. Tapi kehadirannya dia adalah buat bangsa dan negara. Pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Kalau perlu tepat, beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi, bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita nggak pengen dia balik ke masa-masa ketika nih ada orang bilang, kita kayaknya melakukan sesuatu, terus semua orang mau melakukannya. Emang kita nggak pengen balik ke masa-masa itu? Dan saya percaya orangnya adalah ini gitu. Dan saya yakin kalau misalkan kamu ngelihat video Pak Anies gitu, terus dengar beliau bicara, pasti ada sesuatu yang membuat kita pengen bilang, ini presiden saya gitu. Soal kenapa memilih Anies, saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis ya, bukan terhadap figur tetapi terhadap situasi politik kekinian juga, di mana banyak sekali distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Nah itu yang paling penting adalah krisis kepemimpinan, di mana banyak sekali pemimpin yang sekarang tidak memiliki integritas, tidak satunya kata dengan perbuatan. Dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan, harta, materi, bukan sebagai pengemban amanat rakyat. Ini jadi persoalan juga. Boleh jadi kekacauan bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini juga disebabkan oleh perilaku kekuasaan yang menyimpang itu. Khawatir perilaku kekuasaan menyimpang, Soekarnois putuskan dukung Anies Baswedan jadi presiden. Santun, cerdas, dan sabar. Soekarnois yang juga ex-presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, Yusuf Blegur belak-belakan berseberangan dengan kubu Megawati yang kerap diklaim sebagai pengikut setia ajaran Soekarno. Bukannya tanpa alasan, Blegur melihat saat ini ada kecenderungan selama ini banyak distorsi penyelenggaraan negara yang saat ini banyak dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang notabene berasal dari katakanlah kelompok nasionalis, Marhanis, dan Soekarnois. Ujar pria yang kerap disapa Blegur saat bincang di kanal YouTube Refli Harun, dikutip Senin 16 Januari 2023. Boleh jadi kekacauan bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini disebabkan perilaku kekuasaan yang menyimpang itu. Tambahnya, karenanya imbas dari kekhawatiran adanya kerusakan oleh penguasa yang juga menurut Blegur diisi oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Soekarnois. Dalam hal ini, salah satunya PDIP sebagai partai penguasa. Maka Blegur dan rekan-rekannya yang juga bentuk relawan menjatuhkan pilihan ke sosok yang dianggap sebagai kebalikan dari kerusakan yang tadi disinggung. Dalam hal ini, Blegur belak-belakan mendukung Anies Baswedan, sosok yang dinarasikan sangat berseberangan dengan PDIP. Saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis bukan pada figur, tapi pada situasi politik kekinian juga di mana banyak distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Banyak sekali pemimpin yang tidak berintegritas. Tidak satunya kata dalam perbuatan, dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan dan materi, bukan sebagai pengemban amanah rakyat.
Itu jadi persoalan jelasnya. Kita melihat figur Anies adalah figur yang bisa jadi antitesis atau pembaharu, bahwa ada kepemimpinan Pak Anies yang menarik. Pertama, soal kuah, intelektual dan ideologis. Kemudian persoalan behavior, bagaimana dia mengedepankan politik akhlak, kesantunan, kecerdasan, kesabaran, itu penting jelasnya. Blegur yakin Anies bisa bicara lebih saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai dan berharap ex-gubernur DKI Jakarta tersebut bisa jadi presiden. Ia menyebut bahwa Anies adalah pemimpin yang dibutuhkan saat ini untuk bangsa Indonesia. Insya Allah, dengan situasi kondisi negara yang sudah sangat distortif bahkan diambang kehancuran, Anies ini adalah figur yang buat bangsa to be or not to be. Jadi kalau buat bangsa Indonesia, kalau ingin selamat dan ingin melihat eksistensi NKRI ke depan, figur pemimpin yang tepat, amanah dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat, maka Anies jawabannya. Blegur mengaku bahwa pilihannya untuk tidak ikut dalam arus Megawati dan PDIP didasarkan pada kepeduliannya pada kondisi bangsa. Justru dengan pilihan politik saya yang seperti ini, yang lebih banyak ke katakanlah figur pemimpin di luar Soekarnois dan PDIP, saya pikir itu yang terbaik juga buat bangsa, ujarnya.